Gerak Angkatan 11 dari Kabupaten Cirebon akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya Dina Fitria dari SMA Negeri 1 Beber dan rekan saya Dewi Santi dari SMP Islamia Weru dan rekan saya Ingin Radia dari SMP 1 Atap Negeri Palu. Selamat menyaksikan. Halo Bu Dewi, apa kabar? Halo Bu Dina, alhamdulillah kabar saya baik. Gimana kabarnya Bu Dina? Baik, alhamdulillah. Saya kesini datang mau menyampaikan beberapa hal nih Bu Dewi. Kan Bu Dewi mau melakukan coachingnya, saya dengar dengan Ibu Mimin sebagai coaching. Jadi nanti pada saat Bu Dewi melakukan coaching, nanti saya bertugas sebagai supervisornya. Oke, nah sebelum saya menjadi supervisor pada kegiatan coaching besok oleh Bu Dewi dengan Ibu Mimin ya, saya akan menyampaikan nih rubrik-rubrik penilaiannya. Jadi nanti apa saja yang akan saya nilai pada rubrik penilaian proses coaching yang akan dilakukan oleh Bu Dewi tersebut ya. Yang pertama itu pasti apa sih prinsip coaching ya. Prinsip coaching itu pasti ada di dalam rubrik penilaiannya, yaitu kemitraan. Bagaimana proses coaching itu terlihat bahwa Bu Dewi dengan Bu Mimin terlihat bermitra gitu ya, sejajar. Kemudian ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Sampai di sini yang ditanyakan Bu Dewi paham ya. Nah kemudian selanjutnya yang ada di rubrik pun ada kompetensi inti coaching. Kan kompetensi inti coaching itu kalau boleh saya tanya Bu Dewi ada berapa? Iya betul, ada 3 ya. Ada kesadaran penuh, ada mendengar, ya kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, lalu mengajukan pertanyaannya berbobot. Nah dari 3 kompetensi ini, kira-kira Bu Dewi akan mengembangkan ketiganya pada proses coaching besok atau ada beberapa poin saja yang akan Bu Dewi tingkatkan? Yang akan saya kembangkan dalam proses coaching nanti bersama Ibu Mimin, yang pasti saya akan melakukan kompetensi pertama passion ya Bu. Jadi kehadiran secara penuh, di mana saya akan mengikuti alur yang akan nanti kita lakukan coaching bersama Ibu Mimin tersebut. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Oh iya baik. Berarti kompetensi inti coaching yang akan Bu Dewi kembangkan besok itu adalah kesadaran, kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya betul. Nah lalu jangan lupa nanti pada saat pelaksanaan coaching besok jangan sampai keluar dari alur tirta ya Bu Dewi. Nah sebelum ini kita udah sampai di terakhir nih ya. Untuk melaksanakan coaching kan Ibu jangan lupa menggunakan alur tirta. Nah untuk proses besok itu sendiri, saya ingin menanyakan harapan dan tujuan Ibu itu sendiri melakukan coaching besok itu seperti apa? Boleh Ibu ceritakan? Dari harapan nanti ketika proses coaching yang saya lakukan bersama rekan saya Ibu Mimin sebagai coachingnya, yang pasti saya akan berusaha tadi ya Bu ya, proses dari coaching kami kemudian memaksimalkan potensi yang nanti dikembangkan oleh coaching sehingga coaching tersebut mampu mengembangkan atau mencari solusi atas permasalahannya. Jadi jelas kita sebagai coach di sini hanya sebagai wadah pendengar ya Bu yang kemudian dari orang tersebut mampu bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang punya. Oh, berarti tujuannya harapan Bu Dewi supaya coaching sampai ketemu dengan solusinya gitu ya. Nah, mungkin itu ya Bu Dewi ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nanti pada saat Ibu melakukan coaching saya akan mengikuti supervisinya dan mungkin nanti di akhir selesai coaching saya akan mereview sebagai refleksi ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah paham ya, jadi bimbingannya siap. Berarti nanti semoga coachingnya berjalan dengan lancar dan saya akan siap sebelum kira-kira 5 menit sebelum coaching atau 10 menit sebelum coaching. Terima kasih atas waktunya Bu Dewi. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Mimin. Waalaikumsalam Bu Dewi. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat selalu. Ya, Bu Mimin lagi sibuk apa nih sekarang? Lagi sibuk ngajar aja sih Bu Dewi, biar seharian gitu di kelas kemudian ikut-ikut kegiatan webinar-webinar gitulah Bu Dewi. Kita kan
Jadi yang saya agak gondok atau agak mengganjal di hati saya tuh permasalahan anak isolasi. Jadi ada tuh di saya tuh ada satu anak yang dia itu tidak mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi dia itu asik sendiri nih dalam belajar tuh ketika yang lain itu sudah melakukan pembelajaran, dia tuh malah tidur. Dia yang pertama tuh dia tidur di kelas 20 menit di bawah dia bangun goyang-goyang nggak melakukan segala cara untuk membangunkan dia tuh nggak berhasil. Jadi dia tetap melakukan tidur. Kemudian di pertemuan kedua itu udah ditegur nih, kamu kenapa kan ditanya, kamu tidur terus. Ya alasannya karena dia itu setiap kali harus menanti orang tuanya mengantarkan ke pasar. Nah, dan berikutnya saya harap itu berubah ya, karena kan sudah ditanya itu dia kurang tidur. Minggu berikutnya dia malah lebih senang di luar. Jadi disuruh masuk tuh udah masuk sebentar keluar lagi, sebentar keluar lagi. Jadi di sini tuh anak tersebut malah lebih senang apa ya, dia tuh nggak mau ikut pelajaran. Jadi saya bingung banget harus gimana nih ya anak-anak yang lain nggak terganggu dan juga dia tuh mau belajar di pelajaran saya itu. Jadi permasalahan itu hanya satu anak aja berarti Iya, satu aja. dalam satu anak itu jadi menjadi fokus ibu jadi permasalahan yang Bumi hadapi dengan ketidakhadiran atau mungkin anak tersebut tidak termotivasi ya Bumi, kita bisa katakan karena anak lebih menyibukkan diri bukan pada hal yang positif tapi lebih menyibukkan diri dengan hal-hal yang di luar pembelajaran ya Bumi. Dari hal tersebut kondisi ideal seperti apa yang Bumi harapkan dari hasil pembelajaran yang tadi dengan adanya anak yang bermasalah. Kalau kondisi ideal yang saya inginkan, tentu saya pengen anak tersebut tuh terlibat aktif di dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian anak tersebut juga bisa ya ikut berpartisipasi minimal, bisa duduk misalnya ketika saya menjelaskan dia ikut menyimak, kemudian ketika kelompok dia berdiskusi. Pokoknya saya pengen anak tersebut sama seperti anak-anak yang lain terlibat aktif dalam pembelajaran. Jadi tidak asik sendiri dengan kegiatan atau bayangan dia, kan kayaknya saya amati tuh dia tuh kayak sibuknya sama dunianya sendiri. Jadi dia tadi ini dia lakuin ini, dia tadi dia lakuin ini tanpa memperhatikan situasi di sekitarnya. Itu Dari permasalahan anak tersebut jelas kita kan sebagai guru menggali informasi kenapa sih anak tersebut sampai membuat kegaduhan ya, bahasa kasarnya kegaduhan di dalam kelas, jadi akhirnya yang lain tuh jadi tidak ikut kondusif gitu ya. Nah dari hal tersebut apa yang sebelumnya pernah Bumi lakukan dan Bumi mencari informasi mengenai anak tersebut, kenapa anak tersebut tidak minat dalam mengikuti pembelajaran. nah, karena anak tersebut tuh kan sebenarnya dari kelas itu udah ada hawa-hawanya kayak gitu ya, tapi ketika naik ke kelas 8 ternyata perilakunya tuh lebih parah gitu dari kelas 5. Ternyata ketika saya ngobrol-ngobrol dengan guru lain ya, anak tersebut tuh tidak aktif di pembelajaran tuh nggak hanya di pembelajaran saya, ternyata di guru-guru lain juga dia seperti itu, kecuali di pembelajaran matematika. Karena gurunya tuh agak streng gitu ya, jadinya dia stay di kelas walaupun memang tidak ikut mencatat, tidak ikut nulis, tapi dia mau duduk. Tapi di pelajaran lain ya dia seenaknya sendiri. Dan ketika ditanya ternyata dia itu anak yatim, jadi dia ditinggal ayahnya sejak masih kecil ya, jadi dia tinggal bersama ibunya. Ya seperti itu harus berjualan di pasar. Karena berjualan di pasar itu harus pergi pasar tuh di dini hari. Nah dia yang akan ribut untuk pergi pasar karena mungkin tidurnya di kerja. Jadi ketika waktunya belajar dia ngantuk di kelasnya atau merasa bosan dari kelas karena lelah melelahkan. Terus ketika saya ajak ngobrol bilang kenapa kok kamu nggak aktif belajar, bilangnya dia banyak alasannya. Kadang dia bilang lapar, kadang dia bilang ngantuk, kadang dia bilang mager. Jadi mungkin ada sesuatu yang membuat dia tuh nggak mau ikut belajar gitu. Karena mungkin anaknya karena kelelahan gitu ya, karena setiap malam, setiap dini hari dia harus menonton di rumah, ada istirahatnya kurang. Tapi yang saya amati anak tersebut itu sebenarnya nggak megang gadget, dan kebanyakan tuh anak-anak tuh terkendala tidurnya tuh gara-gara gadget. Anak itu unik, dia tuh nggak pegang gadget, dia nggak punya HP. Jadi dia tuh melakukan kegabutannya itu dengan ya tadi kayak misalnya duduk-duduk di luar kelas itu sendirian, gak ada temennya. Jadi dia asik dengan dunia. Tadi dilihat dari ini Bu yang tadi sudah dipaparkan, dilihat ibu tadi komunikasi secara langsung dengan anaknya, kemudian anak tersebut ada perubahan. Nah dilihat
1 sampai dengan angka 10. Di posisi berapa anak tersebut? Di posisi 6 gitu ya. Tapi memang masih jauh dari target ideal ya, ya. Tapi ya itu saya sudah cukup senang sih ketika sudah ada peningkatan dari anak tersebut. Jadi saya masih harus melakukan sesuatu ya agar si rank itu naik lagi, lebih naik lagi, agar aku bisa aktif lagi dalam pembelajaran saya. Nah, dari hal tersebut tadi ya, mungkin ibu akan melakukan hal tersebut yang akan terlibat secara langsung sehingga mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi yang dia khususnya pada anak tersebut. Siapa saja sebenarnya yang akan dilibatkan? Nah, saya akan melibatkan orang tuanya karena kan bagaimana pendidikan itu harus melibatkan keluarga juga ya, karena keluarga itu menjadi satu garda terdepan gitu ya nantinya mengingatkan anak tersebut ketika melakukan sesuatu yang menyimpang dari biasa. Jadi saya akan melibatkan keluarganya, saya ibunya, kemudian juga saya akan mengajak mereka, nanti akan bisa mendampingi tersebut, dan juga mungkin akan mengajak dulu guru-guru yang bisa berkolaborasi untuk belajar yang menyenangkan agar nanti anak ini tidak hanya aktif di pelajaran saya aja, nanti juga bisa di pelajaran saya juga dia aktif dan punya motivasi untuk belajar. Kira-kira itu dari hal tersebut tadi ibu sudah melakukan kolaborasi yang sangat luar biasa ya, semua warga sekolah itu bisa dilibatkan sehingga mampu mengatasi permasalahan. Nah, kapan ini rencana hal tersebut akan dilakukan? Jadi dalam waktu dekat ya, dia karena kan ini sesuatu yang urgent ya, yang penting harus segera dilakukan. Jadi mungkin minggu ini saya akan panggil orang tuanya ke sekolah. Kalau misalnya memang orang tua yang di rumah, saya akan suruh kunjungi. Kemudian nanti minggu depan kita akan mulai terapkan metode yang digunakan menggunakan penelitian agar coba nih anak ini menarik nggak, suka nggak sama pelajaran. Jadi dalam waktu 9 itu sudah bisa terlihat perkembangannya. Ibu ya, dari proses rencana yang nanti dalam waktu dekat ya Bu ya, rencana itu akan terrealisasi ya. Nah, dari obrolan kita kali ini ya Bu yang sangat singkat ya, sangat terasa nih Bu sudah di penghujung ya. Dari hasil tersebut nih Bu ya, apa yang Ibu dapatkan setelah ngobrol? Perasaan apa yang Ibu dapatkan itu setelah kita sharing? Ya tentu saya merasa lebih lega ya Bu Dewi ya, karena kan sebelumnya tuh saya rasa lega banget kok anak ini seperti ini, tapi setelah melakukan coaching dengan ini saya lagi lebih mempersiapkan kembali ya apa sih yang harus saya lakukan sebagai guru gitu. Kan kadang kita sebagai guru tuh kayak mentok ini harus ngapain, nah makanya dalam sesi coaching ini alhamdulillah ya saya mendapatkan banyak sekali pencerahan apa yang harus saya lakukan ke depan dan bisa nanti membuat anak ini sendiri terlibat. Sangat luar biasa ya Bu. Dari hasil coaching ini bisa saya simpulkan berbagai permasalahan yang Bu hadapi dengan menghadapi satu anak yang sangat luar biasa. Ternyata setelah menggali nih permasalahan apa yang dia hadapi, salah satu yang mungkin dilihat dari kebutuhan yang tidak terpenuhi ya Bu sebagai siswa. Bahkan dilihat dari sudah melakukan secara langsung, menekan secara langsung, bahkan dengan orang tuanya dan bahkan melakukan kolaborasi yang sangat luar biasa. Ini akan selewat ya Bu ya. Semoga dari apa yang sudah langkah-langkah dan solusi yang sudah tadi sudah terapkan sangat luar biasa itu bisa berjalan dengan baik ya sehingga mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan bahkan bisa mengarahkan hal tersebut yang lebih baik lagi sehingga termotivasi kembali dalam mengikuti pembelajaran. Terima kasih banyak ya Bu Dewi ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Ibu Dina. Gimana? Udah plong melakukan coachingnya? Udah lega ini, udah tersalurkan ya. Bu Mimi juga kelihatannya tadi pas selesai coaching udah mulai lega ya. Iya. Sepertinya harapan Bu Dewi sudah tercapai gitu, sudah terpenuhi. Tapi saya sebagai tanggung jawab saya sebagai supervisor ya ingin menyampaikan evaluasi mungkin ya Bu. Kalau saya lihat selama proses coaching yang dilakukan oleh Bu Dewi dan Bu Mimin, saya melihat prinsip coaching sudah Ibu terapkan ya, karena obrolan dengan Bu Mimin berjalan mengalir dengan baik dan kelihatannya Bu Dewi dengan Bu Mimin akrab gitu ya, sejajar, jadi proses kemitraannya sudah ada, sudah bagus sekali. Kemudian prosesnya kreatif ya, karena Bu Dewi bisa memancing obrolan-obrolan mengalir tanpa ada jeda saya lihat ya.
kemudian memaksimalkan potensi sehingga Bu Mimin itu bisa menyampaikan solusi-solusinya dengan baik dari hasil mungkin pengajuan pertanyaan berbobot yang disampaikan. Nah, saya lihat kompetensi inti yang kemarin Ibu ingin kembangkan itu adalah kesadaran penuh ya, dan menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Kalau dilihat dari coaching kemarin, coaching tadi ya, saya lihat Bu Mimin mengalir jawabannya ya, sampai akhirnya menemukan solusi dan kelihatan cerah. Sepertinya Ibu sudah berhasil memberikan pertanyaan pemantik berupa pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, untuk alur Tirta juga saya lihat sudah Ibu lakukan. Nah, terakhir mungkin karena semuanya ini saya lihat sudah oke semua ya Bu ya. Nah, untuk kompetensi inti nih, untuk Ibu sendiri, kan kemarin katanya ingin mengembangkan yang dua itu. Sudah tercapai nggak menurut harapan Ibu? Apa yang sudah dilakukan? Perasaan Ibunya sendiri, kemarin tuh saya ingin meningkatkan itu, apakah dengan proses coaching ini sudah terpenuhi keinginan dan harapan Ibu sendiri? Gimana? Dengan proses coaching yang sudah saya lakukan dengan Ibu Mimi, itu menurut saya sudah sangat terpenuhi ya Bu Dina ya, karena dari tadi yang saya harapkan, dari mulai kehadiran ilmunya, kemudian dia mengembangkan potensi yang dimiliki oleh Bu Mimin, sehingga Bu Mimin mampu menyelesaikan permasalahannya tersebut, solusinya kita dapatkan bersama, dan dari hal-hal tersebut adalah suatu hal yang sangat luar biasa menurut saya Bu ya. Jadi yang tadinya jadi dari percakapan kami atau tadinya coaching yang kami lakukan, dari potensi yang dimiliki itu menemukan ide-ide baru yang sangat luar biasa dalam hal tadi ya Bu ya, menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Jadi Bu Dewi sudah merasa bahwa pertanyaan-pertanyaan yang Bu Dewi sampaikan sudah berhasil gitu ya, membuat Bu Mimin menemukan solusinya. Jadi kompetensi inti coaching yang Bu Dewi harapkan untuk berkembang, Bu Dewi menganggap bahwa merasa bahwa itu sudah cukup. Apakah ada kompetensi lain yang jadi PR nih pengen kembangkan untuk coaching-coaching berikutnya mungkin? Mungkin kalau kompetensi yang akan dikembangkan berikutnya, yang pasti Bu ya, kita harus dilihat dari kemitraannya ya. Jadi kita harus kemitraan itu kan bisa sejajar, kita tidak menempatkan bahwa kita di atas atau di bawah. Kemudian tadi dari proses kompetensi yang dikembangkan juga itu yang ingin saya kembangkan. Jadi dalam proses coaching berikutnya nanti hal-hal baru yang nanti akan saya dapatkan gitu. Jadi harapan ke depan Ibu supaya ingin lebih terampil lagi berarti akan melakukan apa? Melakukan coaching lagi terus Coaching gitu. berikutnya akan biar kompetensi saya gitu lebih terarah ya Bu ya, lebih maksimal lagi gitu hasilnya. Jadi Bu Dewi mengharapkan bahwa kompetensi coaching Ibu yang sekarang sudah cukup masih tetap ini ditingkatkan kembali ya. Bagus, terima kasih sekali Bu Dewi atas waktunya ya. Semoga tapi ada satu lagi nih yang belum saya tanyakan. Kalau Bu Dewi sendiri merasa hasil coaching itu terhadap Bu Mimin sendiri yang Bu Dewi rasakan seperti apa sejauh ini keberhasilannya? Kalau dilihat dari keberhasilan hasil coaching kemarin sudah sangat berhasil ya Bu ya. Ya, jadi potensi yang dikembangkan dari permasalahan yang Bu Mimin ketika menghadapi permasalahan khususnya di kelas ya, menghadapi siswa, menghadapi karakter siswa yang beraneka ragam, itu sudah sangat luar biasa menurut saya. Dari hal tersebut potensi yang dikembangkan juga solusi-solusi, kemudian ide-ide dari apa yang kami bicarakan, apa yang kami coaching kemarin dilakukan, itu sudah dapat penyelesaian masalah yang sangat luar biasa, itu ide-ide yang terbaru. Jadi Ibu sudah merasa puas ya, targetnya sudah terpenuhi. Mungkin itu saja Bu Dewi, terima kasih atas waktunya. Nanti semoga pada coaching-coaching berikutnya saya bisa dilibatkan lagi sebagai supervisor. Ya. Itu saja, terima kasih, selamat siang.